ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Bermula ini suatu faedah. Fi fatawal hafidhi Suyuti bi babil walimah. Di dalam kitab fatwa Al-Hafiz As-Suyuti. Ini Al-Hafiz itu gelar ya, orang yang hafal ratusan ribu hadis. Ya, bukan puluhan lagi, ratusan ribu hadis ya. Siapa As-Suyuti? Yaitu As-Suyuti, Imam Suyuti hafal ratusan ribu hadis dan juga lebih dari 300 kitab yang dikarang oleh beliau. Fi babil walimah, di dalam bab walimah, su'ila an amalil maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awwal. Ditanya Al-Hafiz As-Suyuti dari mengadakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awwal. Ya. Ini kita masuk bulan maulid tanggal 2 ya. Jadi di masa beliau diadakan maulid Nabi, ditanya ya, mengadakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awwal, ma hukmuhu min haitsu syara'u. Apa hukumnya ditinjau dari segi syarat? Wa hal wa mahmudun aw madhmumun. Apakah maulid Nabi itu terpuji atau tercela? Wa hal yusabu fa'iluhu aw la. Apakah diberikan pahala orang yang melakukannya atau tidak? Ya, jadi maulid Nabi ini ditinjau dari hukumnya apa itu? Dari segi syarat. Terpuji apa yang tercela? Ada enggak pahalanya atau tidak? Qala, berkata Al-Hafiz As-Suyuti, wal jawabu indi jawaban. Ya, pendapat saya, anna asla amalil maulidi, bahwasanya pokok mengadakan maulid Nabi alladzi huwa ijtima'un nas, yaitu kumpul ya manusia. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah daripada Al-Qur'an. Baca Quran itu apa ya? Suratul Fatihah mulai, atau panggil qori baca beberapa ayat ya. Wa riwayatul akhbar, meriwayatkan kabar-kabar al-waridah yang datang fi madhi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di permulaan perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa fi maulidihi, dan apa yang terjadi pada kelahirannya, minal ayat, dari tanda-tandanya. Jadi kisah maulid Nabi ya, apakah itu Barzanji, Syaraful Anam, apa lagi itu? Azab, Simtud Durar, Tiba. Yang udah jarang dengar kita Barzanji, Syaraful Anam. Ya, Syaraful Anam tuh daerah Pondok Kelapa itu masih banyak tuh baca Syaraful Anam hatam. Kalau kita di sini orang laki belum pernah Syaraful Anam. Barzanji udah jarang dengar. Ya, baca semuanya. Ya, kalau saya di masjid Alisan Jumat ini Barzanji, Jumat ini Azab, ganti-gantian aja. Ya, jadi ingat terus. Nah, besok malam Kamis, malam 2 udah sebelah awal tuh 4 maulid dibaca itu. Ya, Barzanji, Diba, Simtud Durar, Azab dihatamin. Ya, asrokolnya sekaligus nanti itu 4-4-nya dibaca maulid. Ya. Nah ini
Baca tuh kisah Maulid Nabi. Ya kisahnya tuh dari bagian ke Nabi, ya nurnya dititipkan terus sampai dikandung oleh ibunya Aminah, lahir terus sampai nanti tanda-tanda kelahiran Nabi. Nah, itu kan srokol itu, ya. Nah, itu baca kisah Maulidnya. Jadi kalau Maulid tapi nggak baca kisah Maulid Nabi, bukan Maulid namanya, takbir akbar. Takbir akbar, ya. Baca kisah Maulid Nabi. Ya, baca jangan potong-potong, bacanya habisin. Ya, baca awal sama akhir, bacanya pasalnya loncat-loncat dulu. Maulid juga masih loncat-loncat dulu, dipentingin ceramahnya. Ya, ceramahnya dipentingin, maulidnya di penggal-penggal. Iya. Dulu di one way sampai habis baca. Nah, itu baca habisin. Mau azab habisin. Mau tiba habisin. Nah, ya, dari awal ke akhir. Baca maulid, kata almarhum Ki Abdul Hadi. Susah mana sih katanya? Tinggal baca dong pengarang katanya. Pengarang mikir, ya. Ilmunya semua dibikin, dia karang. Kita tinggal baca doang. Masih kagak mau juga katanya, baca. Ya. Nah, habisin katanya tuh. Jumaimatun simatun, kemudian dihidangkan untuk mereka makanan. Kumpul, baca Quran, ya. Kemudian baca kisah Maulid Nabi. Selesai, wah ada makanan. Tuh, apa kembuli, apa nasi uduk. Ya, ada yang bilang, kalau Maulid nggak pakai kembuli kurang abdol. Agak ada dalilnya itu sih. Berarti orang dulu Maulidnya nggak ada yang abdol. Kalau nggak ada kembuli dulu mah, apalagi di sono, di Medan kagak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau nggak pakai kembuli Maulid kagak abdol. Kayaknya kurang-kurang ini. Ya makan apa aja. Ya kalau zaman dulu lempar tampah diisi nasi putih sama teri, nasi uduk, cabai diiris-iris ya. Yang dulu gitu ya. Ada ikan bandeng, apaan aja. Ya. Jadi ngaclak apa aja. Sekarang kagak. Panitia nasi kembuli, nasi uduk. Ya, kalau Maulid gimana? Pakai nasi dikata. Ya, Maulid nasi uduk katanya. Maulid nasi uduk kembuli dong katanya. Ya apa aja ya. Nah, jadi makan tuh hidangin. Ya kulunah wa yansarifuna, makan bubar. Min ghairi ziyadah, enggak lebih dari itu dah. Ala zalika minal bid'ahil hasanah. Atas demikian itu kumpul. Kita baca yang mudah daripada Al-Qur'an. Baca kisah Maulid Nabi, warin makanan, makan, bubar, minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah yang baik, bukan bid'ah sesat. Enggak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah wajibah. Iya, zaman Nabi enggak ada yang mau nahu sorok. Ya, Nabi enggak ada, dibuatlah nahu sorok. Jadi bisa baca kitab, bisa baca Quran. Jadi bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah hasanah. Ini Maulid di bulan Ramadan bid'ah hasanah allati yuzabu 'alaiha sahibuha, yang diberikan pahala orang yang melakukannya, lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terkandung mengagungkan, membesarkan kadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi izharil farah, dengan menampakkan rasa gembira, wal istibsyar, rasa sukacita, bi maulid syarif, dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad. Gembira kita dengan lahirnya Nabi. Kita punya anak, ya, punya istri ngandung anak pertama lahir, kira enggak? Apalagi Nabi kita kelahirannya. Laulaka lama khalaqtul, dengan asma beliau ya ada kita. Oh, ya, jadi kira Abu Lahab jelas-jelas di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan, tabbat yada abi lahabim wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran, kelak akan masuk dalam neraka. Abu Lahab. Namun Abu Lahab yang memerangi Nabi, ya, nggak suka sama Nabi, begitu dianggap menjadi Rasul, diajak untuk iman, nggak mau Abu Lahab, menentang Nabi. Tapi ketika Nabi lahir, Nabi dilahirkan, dia punya budak namanya Suwaibah, ngabarin sama Lahab, ya, lahir tuh. Siapa ya? Nabi kita. Girang Abu Lahab, girang, saking girangnya itu budaknya dimerdekain. Nah, dengan asbab itulah kegirangan Abu Lahab saat Nabi lahir, ya,
Nah, diimpikan ya oleh Sayyidul Abbas dalam mimpinya melihat keluar dari jari-jarinya itu air di neraka. Dia jari-jarinya setiap hari Senin keluar air, bisa dia minum. Padahal jelas dia kafir. Sebagaimana Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasir, "Iza kana hadza kafir ja'a dhammuhu wa tabbat yadu fil jahim mukhallada." Bila ada seorang yang kafir, telah datang tanggungannya, celaka kedua tangannya, kekal di neraka selama-lamanya. Ata an-naufil min isnaima, datang setiap hari Senin selalu yukhaffafu anhu, diringankan daripadanya, lisururi bi Ahmada, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Mulai gembira, senang dimerdekakan budaknya. Begitu Nabi diutus menjadi Rasul, ngajak beriman, menentang Abu Lahab. Ini orang kafir, gembira menabi saat Nabi lahir, diringanin siksaannya. Famazannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka sangkaan hamba bagaimana tuh yang dia adalah umurnya, Pak bi Ahmada masuran wa mata muwahhida, dengan Nabi Muhammad gembira dan mati dalam keadaan bertauhid. Kita gembira akhirnya Nabi, kita beriman. Abu Lahab jelas masuk neraka, menentang Nabi. Ketika Nabi dilahirkan, dia senang banget. Dia senang banget dimerdekakan tuh budak yang ngasih kabar kepadanya. Setiap Senin diringankan siksaannya, dari jari-jarinya keluar air yang dia bisa minumnya. Jadi orang maulid katanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Wah, kita nggak pernah ngata orang yang kagak maulid, lu nggak maulid lu salu neraka, gitu nggak? Agak. Baru nongol yang maulid 20 tahun-tahun dikata. Nah, ini zaman sekarang hati-hati, banyak belajar di Google. Wah, Nabi itu bapak ibunya masuk neraka. Mungkin ngurusin banyak Nabi. Ya Nabi kita Muhammad terus ke atas, orang-orang pilihan semua. Ibu-ibunya terus sampai ke atas, nggak pernah ada yang berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Terlebih berzina nggak ada. Ibu bapak Nabi meninggal dunia, Nabi belum diangkat menjadi Rasul, meninggal saat Nabi masih dalam kandungan bapaknya. Ibunya meninggal, Nabi masih kecil. Bagaimana? Itu ibu bapaknya hidup di zaman fatrah, zaman kosong dari kenabian. Dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi kita kurang lebih 600 tahun. 600 tahun. Nggak ada itu, nggak ada Nabi, kosong dari kenabian. Itu zaman fatrah. Nah, di dalam kitab Azab, wali walidai rabbu qad ahyakama qad jaa hadza fil hadisi wa uyida qad amanna bi haqqan bi fasaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada fahuma yakinan najiyani wa may yaqul bi khilafina faqad dalla sabila wa bidah. Walidaihi rabbu qad ahyakama, Allah hidupkan kedua bapak ibu Nabi. Kuasa enggak itu Allah? Allah hidupkan kembali kedua bapak ibu Nabi. Qad ahyakama qad jaa hadza fil hadis, sungguh telah datang pada hadis yang dikuatkan. Qad amanna, keduanya beriman. Qad amana bi haqqan bi fasaujaba kullan najati wa bil jinani takhallada, selamat, takhallada, kekal, masuk ke dalam surga. Wa bil jinani takhallada. Allahumma yakin ajin wa yakmirafina, dan siapa yang berbeda dengan kami, nggak cocok dengan pendapat ini, maka sungguh jalan disesatkan jalannya. Jangankan Nabi kita, Jirjis bisa dengan Islam menghidupkan orang yang sudah meninggal hidup lagi, apalagi Nabi kita. Mukjizatnya Nabi kita, semua para nabi-nabi ada pada Nabi kita Muhammad. Kenapa dihidupkan kembali? Katakan ulama, agar ibu bapaknya Nabi masuk di dalam umatnya Nabi. Tuh. Masuk dalam umatnya Nabi. Walaupun tidak dihidupkan kembali sultan zamanil fatrah, kosong, termasuk minan najin, orang-orang yang selamat.
Kalau orang yang manfaat terus selamat udah. Ya, kenapa? Hidupkan kembali beriman kepada Nabi. Karena agar masuk ibu bapaknya Nabi masuk di dalam umatnya Nabi. Nanti-nanti baca YouTube kalau ngerti anak-anak kita itu, wah bapak ibunya Nabi orang kafir. Auzubillah min zalik. Tuh orang-orang besar, orang-orang alim sudah membuat satu kisah Maulid Nabi, Maulid azab. Wali walidayhi rabbukum ahya kama qad jaa hadza fil hadisi wa ulida qad amanna biha qabi fasawjaba kullan najati wa bil jinani takhallada fa huma yakin najia. Keduanya selamat. Wa may yaqul bi khilafina, siapa yang mengatakan berbeda dengan kami faqad dalla sabila, wa tidak sungguh sesat dan dijauhkan jalannya. Jadi kita yakin tuh bapak ibunya Nabi adalah orang-orang yang selamat. Jadi kegembiraan Abu Lahab saat Nabi lahir, ya, itu dia di neraka diringanin siksaannya. Qala Hasan Al-Bisri, berkata Hasan Al-Bisri, qaddasallahu sirrah, waditu law kana li mislu jabali Uhudin zahaban. Aku senang andaikan aku punya, ya, seperti gunung Uhud itu emas, zahaban. Yang andaikan saya punya gunung emas nih, kata siapa? Hasan Al-Bisri min akabir tabi'in, termasuk pembesar-pembesar ulama di tabi'in. Hasan Al-Bisri, ya, ulama besar, tabi'in, sahabat baru tabi'in. Dia berkata, kalau saya punya gunung Uhud itu emas, la unfiku ala qiraati mandusur, niscaya aku akan mengimpakannya atas pembacaan Maulid Rasul. Sampai begitu senang gembiranya memperingati Maulid Nabi. Kalau saya punya gunung Uhud itu emas, saya infakkan semua buat qiraatu Maulid Rasul. Qala Junaid Al-Baghdadi, ya. Nih Sayyidus Sufiyah, ya. Junaid Al-Baghdadi, orang sufi, ya. Sayyidus Sufiyah. Man hadara Maulid Rasul, siapa yang datang pada Maulid Rasul, wa azzama qadrah, mengagungkan, membesarkan kadarnya Rasul, faqad faza bil iman, sungguh bahagia dengan keimanannya, ya, beruntung dengan keimanannya. Qala al-Ma'ruf al-Karahi, berkata Ma'ruf al-Karahi, ini orang-orang besar semua yang ngomong, bukan orang cere-cere, bukan ini. Orang ulama para aulia ini yang berbicara. Qadar sirah man hayya li aji Muhammadin Rasul, siapa orang yang menyiapkan, ya, untuk dibacakan Maulid Rasul, toh aman makanan. Kita makan tuh, dia nyiapin makanan. Wa jama ikhwanan, mengundang saudara-saudaranya, dikumpulin. Wa auqada sirajan, nyalain lampu-lampunya. Kok dulu pakai petromak kita tahun 70-an, kalau sekarang tinggal pencet. Nah, jadi kalau ada Maulid berebutannya nyalain lampu dah. Ya enggak? Siapa yang nyalain lampu tuh? Wa auqada sirajan, wala bisa jadi dan pakai pakaian yang baru, yang cakep kalau Maulid Nabi. Wa ta'atara, pakai harum-haruman, minyak wangi. Wa tajammala, berdandan, berhias. Semuanya itu takziman, karena mengagungkan, karena membesarkan li maulidi, bagi kelahirannya Nabi. Hasyarahullah, maka Allah kumpulkan dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'al farqil ula, bersama golongan yang pertama, yang utama, yaitu minan nabi, dari para nabi-nabi. Wa kana fi a'la illiyin, ada dia pada yang paling tinggi itu illiyin. Wa man qara'a Maulid Rasul, siapa orang yang membaca Maulid Rasul, ala darahim maskukah, dirham-dirham yang digenggam, fiddatan kanat au zahaban, emas atau perak. Ketika Maulid, ya, genggam tuh duit kita. Kalau kita rupiah di sini kan zaman sono nih, zaman ulama-ulama ini kan dinar, dirham, emas, perak. Kalau kita di Indonesia rupiah, kita genggam, ya, juga asrokol tuh kita genggam tuh. Wa khalatatil kadarahim, dicampur dirham-dirham itu ma'adari ma'afar, serta dirham yang lain. Waqat bihal barokah, jadilah dirham-dirham itu menjadi berkah. Walayab takiru sahibah, enggak menjadi fakir pemiliknya, enggak jadi fakir. Ya, wala tabruhu yaduhu bi barakati Maulid Rasul, tidak kosong tangannya dengan keberkahannya Maulid Rasul. Tangan selalu berkah, enggak kosong dari keberkahan Maulidnya Nabi. Oh, nyebut genggam tasrokol itu
yang dipraktekin sama orang Madura. Cuma orang Madura ketika asro ngasih duit dikantongin. Ini hampir kantongin. Genggam, digenggam. Ya. Ini saya dijazakan oleh saya punya guru Ujat ya. Alhamdulillah adem. Digenggam. Ya. Dijazakan kayak Abdul Hadi, genggam. Campurin sama duit kita yang ada, jangan dibelanjin. Berkah, nggak menjadi pakir gitu. Saya dikasih dulu rumah belum punya, pergi haji belum, umroh belum, mobil kagak punya. Ya, taruh tuh sampurin. Ya, salah satu asbab itu. Alhamdulillah bisa punya rumah, walaupun pelan-pelan. Pergi haji juga ada yang ongkosin. Berkah, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Nih biasa kita bikin ini mote pada malam 12 sebelum awal. Nah, datang deh ke rumah, ya mendatang doang tinggal makan besok. Nggak mau juga abongan. 4 maulid baca, bawa duit mana genggam, oke, yakin. Gitu. Ini keterangan hadisnya. Saya dapat ijazah, belum ketemu nih kitabnya, belum tahu kitabnya di apa. Begitu, ya almarhum udah kagak ada. Oh, ada di sini kitabnya ternyata. Tuh, jadi kita genggam berkah. Ya, maulid. Apalagi hadir dan genggam maulid apa? Ini rupiah. Niat baru ngadain maulid aja, baru niat yang benar niatnya. Masya Allah. Di zaman Khalifah ya Abdul Malik. Di sini katakan kayak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, ada seorang pemuda, muda tampan, dia naik kuda. Ini kuda bina, nggak bisa dikendaliin. Lari terus tuh kuda. Kalau kita bilang mobil nggak ada remnya, susah kan? Ya di puncak turunan mobil rem blong, lah bingung. Lu kuda terus aja sampai masuk terus. Ya, nah tibalah itu kuda depan rumah pintu Khalifah. Anaknya keluar, nih budak menghajar itu putra daripada Khalifah. Dia nggak bisa kendaliin, mati brutal. Sampailah berita kepada bapaknya tuh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bawa kemari nih yang nabrak. Dibawa lah dia, betul dibawa. Udah mau sampai, hatinya dibilang, in khalasani Allah min hazil waqatil jasimah aqbalu walimatan wa astaqra'u bihi wa astaqru biha maulidan Nabi sallallahu. Jikalau Allah selamatkan aku, ya, jikalau Allah selamatkan aku dari kejadian yang besar ini, akmalu walimatan, saya mau buat jamuan walimah. Wa astaqru, dan saya akan minta dibacakan fiha dalam zaman itu Maulid Rasul. Begitu baru artinya. Begitu ketemu Khalifah, ini Khalifah udah marah, tapi begitu ngeliat dia tersenyum. Senyum. Dong kata Khalifah, hebat kau sihirmu. Ya Khalifah, saya nggak pakai sihir. Katakan yang jujur. Apa yang kau ucapkan? Saat saya sebelum bertemu dengan Khalifah, di hati saya, Allah, jika kau selamatkan aku dari kejadian besar ini, saya mau buat walimah. Dan dalam walimah itu saya minta dibacakan maulidnya Rasul. Tuh Khalifah keluarin duit 1000 dinar. Nih, buat maulid. Oh, enak gak begitu? Kita pakai proposal nggak balik-balik proposal. Kasih 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Berarti berapa ya? 4 miliar. Kata Khalifah, kau terbebas daripada kisos. Ku maafkan semuanya udah. Masya Allah. Dan baru niat doang mau maulid. Ini kejadian kisah ini di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dibebasin, kagak kena kisos, dimaafin, dikasih duit 1000 dinar buat ngadain maulid Nabi. Jadi kalau ngadain maulid di sini ada duit, keluarin, ya, keluarin semua. Wah, Ustaz, saya kagak bisa banyak-banyak. Agak seadanya semampunya, nggak minta banyak-banyak. Sedikit nggak jadi, lah lebih dikit lagi namanya. Biar sedikit jadi apa? Jadi bukit. Oh iya, ya kalau begitu pisang dari masih sisir. Ya enggak, jeruk dah 2 kilo, dan banyak lama guguin. Iya, ikut andil dalam peringatan Maulid Nabi, niatin mengagungkan
membesarkan Nabi, pakai pakaian yang bagus, pakai harum-haruman. Datang bukan pengen makan, datang kita pengen takziman, ya, karena ingin mengagungkan kadar Nabi kita Muhammad SAW. Pasang niatnya, tuh, pasang niatnya cakep. Ketika kita mau maulid Nabi, maka kata faza bil iman. Siapa yang hadir pada maulidnya Nabi, maka dia beruntung, bahagia dengan keimanannya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa hadir dalam peringatan maulid, mobil khusus di tempat ini ya, malam Sabtu setelah alisan malam Jumat, sini malam satu ya. Nah, ya kita gotong-gotong peringatan maulid Nabi ya, kita bantu tenaga, bantu harta kita, bukan buat ketua musola, bukan buat pengurusnya, tapi kita adalah mensiarkan, kita mengagungkan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad. Insya Allah kelak kita semua dapat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.